Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di pagi hari ini adalah melihat pekerjaan panen yang dilakukan oleh teman saya, yang kebetulan hari ini beliau sedang melakukan panen untuk rotasi yang pertama ini ya, pada bulan ini, dimana kita bisa lihat di sini buahnya ini mantap-mantap nih ya. Kemudian sekedar informasi buat teman-teman semuanya dimanapun berada, khususnya para petani kelapa sawit, bahwa bibit yang ditanam oleh teman saya ini adalah bibit yang berasal dari Sriwijaya ya. Dan ini umurnya kurang lebih menginjak 5 tahunan. Dan bisa kita lihat pada video ini bahwa buah-buah yang keluar ataupun yang muncul pada setiap pokok tanaman kelapa sawit ini sungguh sangat luar biasa sekali, dimana di sini buahnya sangat besar-besar, kemudian padat-padat. Dan inilah salah satu rekomendasi yang bisa saya sampaikan, bahwa ketika kita hendak bertanam kelapa sawit, ini bisa menjadi rekomendasi yang bisa kita tanam di kebun kelapa sawit kita ya, karena ini adalah salah satu bukti yang nyata yang bisa kita lihat. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa setelah berbincang agak lama bagaimana beliau merawat kebun kelapa sawit ini dan bagaimana cara pemupukannya. Jadi yang pertama kita bahas dulu masalah perawatan. Jadi perawatan yang beliau lakukan di kebun kelapa sawit ini adalah pengendalian gulma secara teratur dan terukur. Artinya bahwa untuk rumput-rumput yang sifatnya itu berbahaya bagi tanaman kelapa sawit seperti kayu-kayuan, maka beliau ini menyemprot secara total. Artinya dia membasmi secara total dengan memakai racun herbisida ya. Kemudian untuk rumput-rumput yang sifatnya rumput lunak dan tidak mengganggu tanaman kelapa sawit, maka beliau biarkan untuk menutup tanah dan menjaga kelembaban tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini kita bicara masalah pemupukan. Jadi pemupukan yang beliau lakukan ini adalah dengan sistem semester. Artinya dalam satu semester beliau memupuk memakai pupuk tunggal. Yang pertama beliau mulai dengan memakai pupuk dasar, artinya pupuk dolomit. Kemudian pada bulan kedua beliau memupuk dengan pupuk TSP. Dan pada bulan berikutnya, pada bulan ketiga beliau memakai pupuk urea, dan bulan keempat beliau memakai pupuk KCL dan ditutup dengan pupuk borak, begitu ya. Kemudian dosis yang beliau pakai untuk setiap pokok tanaman kelapa sawit ini beliau mengikuti daripada standar yang sudah ditentukan pada varietas Sriwijaya itu sendiri ya. Dan setelah kita bincang lama, ternyata untuk dosisnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan varietas-varietas yang lainnya seperti varietas dari PPKS. Nah, ini kita bisa lihat ini buahnya ini montok-montok dan besar-besar sekali ya. Ini luar biasa. Kemudian untuk pemupukan beliau ini beliau lakukan dalam 1 tahun, berarti sebanyak 2 kali begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk proses pemanenan itu sendiri, beliau memanen dalam 1 bulan itu sebanyak 2 kali rotasi. Artinya beliau panen per 15 hari sekali. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Ini tukang panennya sedang memanen, buahnya ini luar biasa besar-besar ini. Wah, memang mantap ini ya. Kalau seperti ini semua buahnya saya yakin untuk tonase yang kita dapatkan dalam per hektar per tahunnya ini akan tercapai. Dan kemudian setelah kita bincang lama-lama sama beliau pemilik kebun kelapa sawit ini luas kebunnya ini 1 kapleng ataupun 2 hektar. Jadi rata-rata per panen ini yang beliau dapatkan ini
tiap 15 hari sekali dengan luasan 2 hektar ini beliau masih mendapatkan rata-rata itu 2 ton lebih, 2 ton 200, kadang 2 ton 200 ini. Jadi nilai segitu adalah nilai yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Oh, daunnya juga bagus, kemudian batangnya besar-besar, dan tak kalah pentingnya adalah buahnya juga besar-besar sekali ya. Mantap ini pokoknya ya. Kemudian yang perawatan yang selanjutnya ini beliau tetap masih menjaga songgo buahnya ya, artinya beliau masih mempertahankan pelepah-pelepah yang masih dianggap produktif. Artinya ketika melakukan pemanenan ini masih dilakukan sistem mencuri buah, artinya pelepah-pelepah yang berada di bawah tandan buah sebanyak 2 ataupun 3 pelepah itu masih dibiarkan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Wah, luar biasa sekali ini. Pokoknya batangnya besar-besar ini. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang barangkali sedang memulai budidaya tanaman kelapa sawit ataupun sedang mau menanam kelapa sawit, salah satu rekomendasi yang mungkin bisa kita sampaikan, nah ini kita bisa memakai bibit Sriwijaya seperti ini ya. Mantap sekali. Oh ya, kemudian ini perlu kita sampaikan juga bahwa untuk jarak tanam sendiri yang dipakai oleh beliau ini adalah 9 kali 9 segitiga sama sisi. Artinya beliau memakai sistem mata 5 begitu ya, bukan baris tentara ataupun segi 4. Nah, kemudian ini salah satu dari tanaman kelapa sawit yang kemarin ini dilakukan penyisipan karena ada kelainan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di pokok kelapa sawit yang lain ini, hampir rata-rata buah yang keluar dari setiap pokok tanaman kelapa sawit di sini tuh luar biasa, besar-besar semuanya. Nah, tengok tuh. Pokoknya mantap. Besar ya. Pelepahnya lebar-lebar, besar-besar, kemudian buahnya pun juga besar-besar sekali ya. Kita jalan-jalan lagi ke tempat yang lain, kita lihat lagi bagaimana keadaan buah pada pokok tanaman kelapa sawitnya. Lihat ya. Pokoknya mantap. Kita melihat dari segi daunnya juga sudah mantap, kemudian dari batangnya juga sudah mantap, dari pelepahnya juga sudah mantap, maka buah yang dihasilkan pun juga mantap nih. Mantap. Oke, kita lihat lagi di tempat yang lain. Barangkali ini saja review kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi referensi bagi kita, bagi yang mau menanam kelapa sawit. Terima kasih.